Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, kami dari Polres Bau-Bau, saya selaku Kasat Reskrim mewakili Bapak Kapolres Bau-Bau. Pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan pelaku kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di BTN Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau. Bahwa benar Polres Bau-Bau, dalam hal ini kami dari Satreskrim berhasil mengungkap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang terjadi pada bulan Desember tahun lalu 2022 di BTN Kecamatan Beto Ambari. Dengan identitas pelaku sebagai berikut: inisial AP, umur 19 tahun, laki-laki, yang mengalami korban antara lain yang pertama berinisial AR, umur 9 tahun, perempuan. Kemudian yang kedua berinisial AS, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan. Adapun kronologis kejadian, yaitu pada saat pelaku ini mulai duduk di SMP, jenjang sekolah SMP, tahun 2018 sampai dengan terakhir saat ini 2022, pelaku sering melakukan menonton video porno, kemudian merasa punya fantasi, jadi mencoba untuk mengikuti apa yang dilihat dalam video porno tersebut, hingga kemudian terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022 lalu. Saat itu pelaku melihat kedua korban tidak memakai celana, melainkan hanya memakai baju, lalu muncul rasa hawa nafsu pelaku untuk mencabuli korban. Namun karena takut ketahuan, pelaku mencari cara aman dengan terlebih dahulu menyuruh para korban untuk tidur. Saat tidur, pelaku mencabuli korban, yaitu inisial AR sebanyak 1 kali. Kemudian karena ketagihan dan merasa nyaman, tidak ada hambatan kembali, kemudian bergiliran kembali korban AR dan korban baru lagi, yaitu korban kedua inisial AS, dicabuli sebanyak 3 kali. Dalam hal ini di mana korban AR pernah dicabuli selama 3 kali dan korban AS selama 2 kali. Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022 sekitar pukul 11, bertempat di salah satu kamar tempat tinggal pelaku yang beralamat di BTN Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, yaitu awalnya pelaku menyuruh korban duduk di ruang tamu lalu menonton video porno atau film dewasa durasi sekitar 30 menit. Kemudian pelaku mengecek korban di kamar, ternyata mereka sudah tidur. Kemudian melakukan pencabulan terhadap korban AR dan pelaku langsung pergi dari kamar tersebut. Lalu kejadian yang kedua, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022 sekitar pukul 12 siang, bertempat di salah satu kamar tempat tinggal pelaku, bertempat
yang sama juga di rumah BTN Kecamatan Beto Ambari. Nah, ini awalnya pelaku menyuruh korban tidur kembali, kemudian korban masuk kamar untuk tidur sementara. Pelaku duduk-duduk nonton video kembali, kurang lebih durasi sekitar 30 menit. Kemudian muncul hawa nafsu, fantasinya. Kemudian pelaku mengecek korban yang ada di dalam kamar. Mereka sudah tidur, sehingga pelaku kemudian mendekati korban yang berinisial AR dan kembali melakukan tindakan pencabulan yang sama. Dan yang ketiga, yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 2022 sekitar pukul 13 jam 1 siang, bertempat di salah satu kamar yang sama di BTN Kecamatan Beto Ambari. Sedangkan terhadap korban AS, yaitu pertama kali pada tanggal 12 Desember, dan yang kedua yaitu pada tanggal 8 Desember dengan cara yang sama. Pada awalnya menyuruh korban untuk tidur di kamar, dan kemudian pelaku duduk di ruang tamu menonton film dewasa, film porno. Kemudian sekitar durasi 30 menit mengecek kembali di kamar kalau korban sudah tertidur, dan kemudian masuk melakukan pencabulan. Dalam hal ini kami amankan satu buah handphone merek Redmi, di mana di dalamnya terdapat video film porno yang menjadikan awal mula korban dan menjadikan pelaku untuk menjadikan keluar nafsu atau instingnya, sehingga tertarik untuk melakukan pencabulan. Pada kasus ini pelaku dikenakan pasal 73E Junto 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara, dan paling banyak mengganti kerugian sebanyak 5 miliar rupiah. Dalam hal ini penyidik Satreskrim Polres Bau-Bau sudah melakukan sesuai dengan prosedural. Perlu kami sampaikan, tahapan proses saat ini penyidik sudah menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Kota Bau-Bau, dan kami juga sudah diberikan petunjuk-petunjuk baru terkait dengan kekurangan berkas, dan kami sudah penuhi. Namun dalam hal ini perlu kami sampaikan, kasus yang kami tangani yaitu terkait dengan pencabulan anak di bawah umur. Jadi penyidik membutuhkan bantuan pendampingan kepada korban karena anak di bawah umur. Selain itu, dalam proses penyidikan ini korban perlu dilakukan asesmen oleh Petsos. Namun kendala kami saat ini dalam kurun waktu 1 minggu terakhir kami melakukan upaya tersebut. Kami menghubungi keluarga korban dan lain sebagainya. Kami belum diberikan ruang waktu untuk melaksanakan asesmen terhadap kedua korban tersebut. Jadi pada kesempatan
hari ini kami sampaikan kami terbuka apa adanya, dan kami juga memberikan ruang bagi penasehat hukum korban untuk proses hukum lainnya. Dalam hal ini dilaksanakan juga proses pra-peradilan terkait dengan proses yang kami laksanakan. Namun hal ini sangat baik karena kami memberikan ruang waktu bagi pelayanan hukum setiap masyarakat. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Ada masukan ataupun pertanyaan, silakan. Pertanyaan pertama ini mengenai tersangka. Tersangka sendiri apakah ditahan atau ditangguhkan atau gimana? Pada saat ini kami lakukan penahanan, namun beberapa hari yang lalu dari pihak keluarga meminta penangguhan karena ada sesuatu hal yang dirasa oleh penyidik penting. Jadi kami lakukan penangguhan untuk demi kenyamanan dan memberikan hak bagi keluarga. Iya, Bang, belum dijelaskan informasinya untuk pelaku ini adalah saudara dari korban sendiri atau gimana, Bang? Ya, betul. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pelaku merupakan kakak dari korban, namun pelaku ini merupakan anak dari bapak pertama, dan korban ini dari bapak kedua dari ibu yang sama. Jadi kedua korban ini merupakan anak dari pasangan bapak kedua dari ibunya, dan pelaku merupakan anak pertama ibu ini dari bapak yang pertama. Bang, tadi Ya, sempat disinggung terkait dengan ini asesmen dan pendampingan dari Petsos. Ini kan penanganan anak di bawah umur ya. Ya. Maksudnya kenapa tidak dari awal dilakukan itu, Bang? Maksudnya di awal-awal kasus ini menguap di masyarakat kayak gitu. Jadi bukan karena di akhir kami lakukan permintaan dan asesmen sudah pada saat dimulainya penyidikan kami sudah lakukan. Hanya pada waktu itu sampai dengan detik ini kami disampaikan dari instansi Petsos kalau setiap meminta luang waktu tidak diberikan ruang waktu untuk bertemu dengan korban. Jadi kami mohon kepada keluarga korban, kami harap untuk demi kebaikan kita bersama, kami selaku Satreskrim Polres Bau-Bau akan melakukan penyidikan secara profesional. Oleh karena itu tahapan-tahapan yang kami laksanakan agar diberikan ruang waktu sesuai dengan prosedur yang kami laksanakan. Bang, satu lagi Bang, terkait dengan penetapan tersangka ini penetapan tersangkanya nih, gimana prosesnya Bang sehingga si saudaranya ini ditetapkan, maksudnya alat buktinya atau gimana, bisa dijelaskan kembali? Jadi penetapan proses ini, penetapan tersangka, kami sudah laksanakan pendalaman dari mengambil keterangan korban, beberapa saksi, dan terutamanya pelaku tersebut memang menunjukkan informasi yang sesuai dengan disampaikan korban bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pencabulan tersebut, dan sesuai juga dengan pengakuan pelaku bahwa pelaku mengakui atas tindakan yang telah dilakukannya terhadap korban. Ada berapa saksi kemarin yang diperiksa?
Selain itu, kami juga mendapatkan bukti dari hasil visum dan telah kami laksanakan pemeriksaan saksi sebanyak 6 orang. Cukup. Cukup.